Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 6 September 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Rapat persetujuan laporan hasil pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo dan dihadiri oleh Bupati Seruyan Yul Haidir beserta jajaran. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk target pendapatan daerah tahun yang akan datang mengalami kenaikan sebesar 19,70%, di mana hal tersebut tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak, sehingga pendapatan daerah juga dapat mengalami peningkatan dengan mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki setiap wilayah. Ketua menambahkan, untuk anggaran pada setiap satuan organisasi perangkat daerah telah disepakati dan disetujui bersama, sehingga anggaran yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan tupoksinya masing-masing. Pembahasan KUA PPAS merupakan perjalanan panjang yang telah dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, sehingga hasil pembahasan bisa disepakati dan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir sampaikan pidato terkait kesepakatan bersama tentang penandatanganan kebijakan umum, anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Pidato tersebut merupakan akhir dari perjalanan panjang pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Namun kegiatan tersebut merupakan langkah awal bagi kepala daerah untuk menuntaskan serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kontribusi dalam penyempurnaan rancangan KUA PPAS serta telah disepakati bersama. Tentunya hal tersebut membuktikan bahwa semangat kemitraan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. Bupati menambahkan, pendapatan daerah tahun anggaran 2023 disepakati sebesar 1,28 triliun lebih, terdiri dari PAD 118 miliar, pendapatan transfer 1,16 triliun, dan lain-lain yang sah 5,36 miliar. Jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 211 miliar atau 19,70%. Selain itu, belanja daerah pada tahun 2023 disepakati sebesar 1,33 triliun lebih, di mana mengalami kenaikan dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 216 miliar atau 19,37%. Kenaikan tersebut sejalan dengan naiknya target penerimaan pendapatan daerah dan untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar 61 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar 12,96 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Kalteng. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menyampaikan pidato pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2022. Dalam menjamin keselarasan perubahan APBD dengan perencanaan daerah, Pemkab Seruyan telah menyusun rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran pada semester pertama dan menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas APBD mulai dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, perubahan asumsi pada dasar KUA dan PPAS perubahan untuk perbaikan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dan fungsi belanja di tengah tahun anggaran berjalan, serta capaian realisasi pendapatan pada seluruh sektor yang didasarkan atas efektivitas dan pengeluaran biaya yang telah dilaksanakan di setiap SKPD.
Selain itu, dalam menyusun perubahan keterbatasan alokasi anggaran adalah kendala utama. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan penajaman pada skala prioritas diantaranya, reformasi birokrasi, peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, serta peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Bupati menambahkan, adapun skala prioritas lainnya meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan program kemiskinan, hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, peningkatan kualitas dan cakupan layanan infrastruktur dasar dan pemukiman, peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut, serta skala prioritas penting lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Forum Keluarga Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar sosialisasi dan edukasi pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memahami pemilihan umum. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk peran serta Forgawara sebagai mitra pemerintah dalam menunjang pencapaian sasaran, program, subkegiatan sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Seruyan. Ketua Forum Keluarga Wakil Rakyat Kabupaten Seruyan, Nyonya Rika Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kegiatan sosialisasi edukasi pentingnya pendidikan dalam menghadapi pemilihan umum, mengundang masyarakat yang dinilai masih kurang mampu memahami tata cara pemilihan umum khususnya menggunakan hak suara. Sehingga pihaknya mengundang langsung narasumber dari KPU setempat untuk memberikan pemaparan terkait dengan pemilihan umum. Ketua Forgawara menambahkan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya mengutamakan orang tua yang sudah lanjut usia, dikarenakan para lansia sering tidak menggunakan hak pilihnya akibat masih kurang memahami tentang pemilu. Tentunya setelah sosialisasi tersebut, para lansia memiliki pengetahuan dan akan lebih mudah memahami tentang tata cara pemilu. Mengadakan kegiatan sosialisasi, edukasi pentingnya pemahaman dalam pemilihan umum. Jadi kami mengadakan kegiatan ini mengundang masyarakat yang kita anggap masih kurang mampu dalam memahami pemilihan umum itu. Jadi di sini kita mengundang narasumber dari KPU untuk menjelaskan bagaimana caranya supaya nanti masyarakat yang kurang paham dalam memahami pemilihan umum bisa lebih paham. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, para lansia nantinya dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. Dikarenakan satu suara dari masyarakat dalam pemilu akan menentukan perjalanan dan arah suatu daerah ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi edukasi pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi pemilihan umum. Atas nama lembaga DPRD, pihaknya menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut, di mana akan sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dan pelaksanaan pemilihan umum nantinya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada Forgawara yang telah menggagas kegiatan sosialisasi tersebut karena akan meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat berperan aktif serta berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Ketua menambahkan, dengan edukasi yang diberikan, masyarakat juga akan lebih mudah memahami tata cara pemilu nantinya, baik pemilihan presiden, DPD, kepala daerah, hingga legislatif. Terlebih untuk legislatif, banyak partai politik yang kemungkinan besar sulit dipahami oleh masyarakat. Salah satu hal yang positif ya, karena tentunya kita semua tahu sekarang tata cara pelaksanaan pemilihan umum ya, baik itu pilpres, pilkada maupun legislatif gitu ya, itu kan sangat berubah sekali dari dulu ya. Cuma ya sistem tetap sama, tetap luber kan itu, cuma karena salah satunya untuk yang legislatif itu banyaknya partai politik ya,
itu kan kadang-kadang menjadi kebingungan juga. Saya pun sering bingung juga, apalagi orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Selain itu, saat pelaksanaan pemilu, masyarakat bertindak sebagai hakim yang akan menentukan pemimpin satu daerah 5 tahun ke depan. Untuk itu, satu suara dari masyarakat akan sangat menentukan jalannya pemerintahan ke depan, sehingga masyarakat wajib menyalurkan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.